see what I see? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Nurul Ramlan Arlansyah pada podcast saya yang udah gak tahu keberapa. Saya gak ngitung juga, fokus sama banyak hal lah intinya. Mungkin ada beberapa yang nanya kapan praktek kliniknya yang part 2 ditayangin ya, atau dibuat. Sejujurnya masih banyak kerjaan, tapi saya sempat-sempatin buat cerita. Mungkin cerita ini nih, praktek klinik kedua tuh part 2, maksudnya kisah dari rangkuman dari kisah-kisah saya pada saat saya praktek klinik ya, yang kalau yang belum dengerin yang part 1-nya. Jadi melanjutkan yang mungkin nge-review aja sedikit bahwa saya itu praktek klinik ada beberapa tempat, ada lebih tepatnya 3 tempat ya, 3 tempat dalam beberapa waktu lama, kira-kira ada 1 tahun lebih lah, segitulah kira-kira. Nah, kejadian ini saya dapatkan, langsung aja mungkin ke ceritanya. Kejadian ini saya dapatkan waktu praktek klinik yang periode 1 ya, karena ada 3 periode. Yang periode 1 dimana saya waktu itu diminta untuk ke instalasi gawat darurat untuk minta tanda tangan dari dokter jaga pada saat itu. Nah, kebetulan bangsal yang saya tempati itu melewati lorong-lorong yang lumayan gelap pada saat itu. Saya pada saat itu jaga malam ya. Nah, pada saat saya jaga malam itu ya saya merasa kayak ya udah, karena mungkin udah beberapa minggu ya di situ ya. Dan beberapa kejadian yang lalu juga udah saya hiraukan gitu loh. Saya nggak anggap pusing lah. Tepat jam 11 ada pasien baru masuk dan ada 1 obat yang kurang yang harusnya diberikan. Kemudian mbaknya itu senior lapor ke dokter yang membawahi, yang menangani pasien, kemudian dikasih resep dan meminta untuk tanda tangan dokter jaga di instalasi gawat darurat. Saya ingat banget jam 11 waktu itu. Saya jalan menyusuri lorong yang gelap lumayan jauh, kira-kira kayak mungkin 1 menit ya, tapi kalau di rumah sakit perjalanan 1 menit itu ya lumayan gitu loh. Pada saat itu udah sampai instalasi gawat darurat, memang pada saat itu hanya ada 2 pasien saya lihat di instalasi gawat darurat. Ketika itu saya menunggu dokternya, karena dokternya pada saat itu lagi sholat apa gitu, sholat qiyamul lail apa gitu, saya juga lupa waktu itu. Yang jelas saya itu menunggu ada kolok 2 menitan. Nah, pada saat itu ketika dokter sudah datang, dokter itu ngelihat resep dan minta ngelihat buku catatan yang saya kasih, resep apa saja yang mau diminta. Nah, pada saat itu saya itu iseng-iseng ngelihat bed dan salah satu ada pasien di ruang tindakan. Saya ngelihat aja, saya jalan lagi dekati ke nurse stationnya, tempat ada dokternya duduk. Nah, saya ingat banget ada mas-mas waktu itu, ada senior mas-mas. Dan saya ngeliatin dia lagi main HP lah waktu itu, lagi asik main HP. Tapi karena waktu itu kan memang sepi pasien, hanya ada 2 gitu, dan pasien sudah dikenai tindakan dan hanya dalam observasi saja. Pada saat itu di pojok bed paling pojok itu saya ngelihat kayak ada anak kecil itu nggak di bed, nggak tidur di kasur. Saya ngelihat itu di pojokan, bener-bener di pojok, di bed paling pojok, paling akhir. Matanya hitam, menggunakan baju kaos dalam dan celana warna biru, saya ingat banget. Dan dalam posisi menggigil, pucat sekali. Nah, mungkin karena saya polos, saya nggak tahu kan waktu itu awal-awal periode. Saya tanya lah ke masnya, Mas, ini kok ada pasien kok nggak dilakukan tindakan, Mas? Pasiennya udah kena tindakan semua kok, Dek. Itu yang di pojok kok enggak, Mas, anak kecil? Hah? Anak kecil mana katanya? Karena pada saat itu memang nggak ada pasien anak kecil. Masih kaget, terus kayaknya masih juga ketakutan deh. Akhirnya dokter manggil saya,
ini mas nganunya resepnya. Akhirnya saya ambil resepnya. Tapi serius mas, saya sambil ngomong ke masnya tapi nggak terlalu keras ngomongnya. Tapi serius mas, tadi tuh ada anak-anak di situ gitu loh. Itu masih ada nih mas, kataku. Terus masnya udah di sana. Akhirnya ketika saya noleh lagi, ngelewati, saya kan mau jalan keluar ke bangsal saya itu ngelewati tempat pojokan itu. Tapi pas saya ngelihat lagi, udah nggak ada. Tapi pada saat saya ngelewati lorong di mana saya ngelewati depan ruang isolasi, saya ngelihat, saya mendengar kayak ada suara anak kecil berjalan di belakang saya tanpa alas kaki. Punya kayak plek kayak gitu. Akhirnya udah hari berganti. Kemudian saya pada saat itu libur dan besoknya jaga pagi. Saya ingat banget itu, saya jaga pagi. Setelahnya saya diajak sama salah satu tim manajemen untuk ngambil berkas untuk bangsal saya intinya. Ngambil berkas. Ketika saya masuk ke tempat manajemen, hawa yang saya rasa kayak singup banget, kayak pengap gitu loh. Ruangannya ada AC-nya, ber-AC, ada ventilasi, tapi kayak pengap banget. Pada saat itu saya ngelihat ada salah satu kamar mandi yang gelap banget. Terus kemudian emang kamar mandinya kayak tempat gudang-gudang kardus gitu loh, tempat kardus taruh di sana gitu. Saya lihat gitu loh, dan saya ngerasa hawa dari situ tuh paling kuat, kayak ada suatu tarikan ke situ gitu loh. Tapi saya hirauin aja karena saya kan lagi ngambil berkas. Kemudian sambil menunggu berkas itu diambil, saya iseng-iseng untuk ngelihat ke bagian tempat itu karena kayak tertarik gitu loh. Pernah nggak sih kayak ngerasa udah tahu di situ kayak ada something nantinya, tapi kayak kita tuh pengen banget ngelihat loh, kayak di film horor gitu loh. Akhirnya pada saat itu saya ngelihat, dan sosok yang saya lihat adalah ular besar banget, serius besar banget. Kayak posisi ular itu tuh ya lagi melingkar di depan kamar mandi. Jadi kamar mandi itu kan ada lorongnya kan, itu lagi melingkar di situ. Kaget dong, saya shock. Saya kayak astagfirullahaladzim. Terus kayak kemudian saya tapi nggak teriak ya. Saya nggak teriak. Pada posisi kaget itu, terus kemudian salah satu manajemen ngomong, ini berkasnya dibawa aja katanya. Oh ini udah benar semua ya Bu, saya panggil. Sampun. Terus saya akhirnya ngeliat ke kiri tempat kamar mandi itu tadi. Kamu ngeliat sesuatu ya? Kaget dong saya dibilang kayak gitu. Ular bukan, dibilangin kayak gitu. Kemudian saya kaget. Emang ibu pernah lihat? Itu sudah biasa di situ katanya. Memang alasan kamar mandi itu nggak dipakai, memang tempat itu paling spesial lah. Udah, mendingan kamu sekarang kembali ke bangsalmu. Yang saya lihat, saya gambarkan visualnya ya. Ular itu besar banget. Mungkin kalau pernah lihat film Anaconda yang di Kalimantan itu segitu, tapi sisiknya warna hijau dan emas. Gede banget ular itu. Kemudian next ke rumah sakit selanjutnya. Saya ingat banget pada saat itu jam 4 sore, waktu saya jaga siang, saya itu nyasar. Mungkin kalau udah tahu cerita di yang praktek klinik pertama, lift itu bermasalah. Liftnya itu bermasalah, lift di rumah sakit yang kedua itu bermasalah. Pada saat itu saya tuh iseng lewat tangga, kemudian entah kenapa kayak saya ngelamun atau gimana, saya tuh malah justru saya ngerasa tuh saya udah di lantai 4 bangsal saya. Tapi saya kok malah muter 2 kali di lantai 2 tempat poli, dimana poli itu tuh tempat ada poli jantung, poli segala macam itu tuh mulai operasi kan jam 7, nanti tutup operasi sekitar jam 1, udah gak ada orang. Apalagi jam 4 sore, waktu itu masih kayak semburat senja gitu, masih ada cahaya dikit masuk, tapi gelap, gak ada orang sama sekali. Yang saya lihat pada saat itu ada 2 bayangan orang lari ke arah berlawanan dari arah menjauh dari saya. Saya penasaran dong, saya kejar sampai di pojok
habis poli itu, lorong poli yang gelap itu, kemudian 2 bayangan itu menghilang. Merinding saya, jelas banget itu bayangan. Apa saya halu saya pikir, tapi itu jelas banget kayak bayangan itu lari. Bahkan telinga saya tuh masih kedengeran suara plek 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 kayak gitu loh. Kalau misalnya kayak lantai rumah sakit kena sepatu gitu loh, ada sepatu yang lari, saya masih bener-bener familiar denger banget gitu. Saya kayak, wah gila sih. Akhirnya dengan memberanikan diri, saya justru akhirnya masuk lewat lift lah, berharap liftnya gak error gitu loh. Terus kemudian ini sebenarnya kejadian yang mungkin paling klimaksnya ya. Jadi di praktek klinik pertama, part 1 saya udah menjelaskan bahwa kosan saya itu tempat yang paling menyeramkan dari, malah justru lebih daripada rumah sakit, karena berada di tengah-tengah desa. Pada saat itu saya ingat banget, saya habis pulang jaga siang jam 9 malam lah. Saya tuh niatnya nongkrong di belakang. Jadi di belakang itu kayak kos yang kamar mandi dalam tuh sedang dibangun. Nah biasanya saya di belakang itu nongkrong sama pemilik kos yang masih muda. Ada anaknya pemilik kos masih muda, sering nongkrong di situ, sebut aja Mas S. Tapi pada saat itu saya dengar Mas S itu lagi ke Jakarta, ada urusan lah intinya. Pada saat itu saya tuh mencium bau harum banget dari daerah situ, dari belakang kos saya. Jadi kos saya itu terpisah dari belakang. Jadi kayak kalau kita mau ke daerah belakang, ya kita harus muter lewat pintu gerbang, keluar pintu gerbang, lalu saya ke belakang ke arah kebun. Dan saya ketika kita mau ke belakang, kita ngelewati kebun sebelah kiri dan ada kamar mandi. Zaman dulu yang ada sumurnya, masih ada sumurnya, terus ada kamar mandinya kayak cuman satu kotak gitu doang yang disemen, dikelilingi kebun gitulah intinya. Dan gak ada lampunya karena emang sudah gak kepakai. Pada saat itu bau wangi banget. Dan mata saya tertuju di mana ada salah satu di bawah pohon mangga kecil gitu, ada dupa yang dibakar. Saya kaget dong, kayak anjir, kok ada dupa, saya bilang kayak gitu dalam hati. Tapi saya santai aja gitu loh. Karena saya masih minum kopi waktu itu, kopi. Saya tersentak kaget ketika saya melihat ke arah bagian belakang sawah. Saya kan pernah menghadap ke bagian kiri, terus saya memalingkan badan ke arah kanan, dan apa yang saya lihat bikin saya gak bisa bergerak selama ada kalau setengah menit mungkin. Sosok yang saya lihat itu sosok tinggi besar dengan mata merah banget, dan matanya mungkin sebesar bola sepak bola itu, mungkin sedang melihat ke arah saya. Dan yang saya lihat dupa tadi itu anginnya arah ke sana gitu loh, asapnya itu mengarah ke sana. Sontak saya terdiam, tapi sosok itu kayak diam aja, hanya ngeliatin saya. Entah kenapa setelah itu sinar rembulan itu menyinari bagian sana, bagian tubuhnya itu. Yang saya lihat taringnya tuh panjang sekali sampai leher. Saya merinding banget ini. Taringnya sampai leher. Dan entah apa badan saya bisa digerakkan, saya langsung lari otomatis. Lari sekuat-kuatnya. Langsung masuk ke kamar. Kemudian saya udah tidur aja, udah gak mikirin apapun. Dan sebenarnya kejadian yang mungkin yang paling aneh di kosan saya tuh, saya 3 kali mengalami, kalau orang Jawa punya tindian. 3 kali, saya ingat banget saya mengalami tindian itu 3 kali. Tapi dari ketiganya itu saya berhasil bangkit sendiri, kayak saya berhasil ngelawan tindian itu, terus saya bangkit kayak berhasil bangun gitu loh. Dan aneh aja gitu loh. Mesti sebelum tindihan, pasti saya mendengar suara ketawa dari wanita yang melengking. Keras banget. Terus mungkin yang kejadian yang terakhir mungkin ya, nanti bisa kita sambung ke part 3 insyaallah.
Di sumur itu tadi yang saya ceritain, kalau kita mau ke belakang itu kan ada sumur tua. Wah, saya merinding banget ini. Pada saat itu ada Mas S lah ceritanya. Tapi pada saat itu Mas S itu tuh di belakang dia ada lagi mantau lah sudah berapa persen pembangunan. Pada saat itu saya ke belakang, terus kemudian Mas S itu menerima telepon. Langsung dia izin tuh bentar menerima telepon, dia ke depan. Agak jauh waktu itu emang dia menerima telepon dari saya, ke depan lah intinya, ke arah ke depan, ke arah ke rumah, ke arah kosan saya. Akhirnya saya di belakang tuh sendiri gitu loh. Saya di belakang sendiri, saya toleh. Kemudian pada saat saya toleh kayak di ekor mata itu saya ngelihat 3 sosok putih yang ada di sumur. Jadi jarak sumur itu gak jauh amat, mungkin hanya 50 meter ya. Saya penasaran apa tadi itu ya, tapi saya gak berani lihat. Akhirnya saya beberapa kali saya berusaha toleh tapi gak lihat ke sana, berusaha untuk toleh aja. Tapi kan entah mungkin adrenalin saya naik, saya memberanikan diri untuk melihat. Dan pada saat itu yang saya lihat adalah ada 3 sosok pocong ya, sedang kayak dalam posisi 3 posisi yang berbeda. Yang satu ada duduk di samping sumur, yang satu berdiri agak jauh dari situ, dan yang satu ada di atas sumur. Wah, saya merinding banget ini kejadian ini. Saya sampai bener-bener nggak bisa ngomong lah pokoknya. Intinya kejadian ini saya memutuskan untuk berlari. Saya berdiri, saya langsung lari. Tapi saya bingung, kalau saya mau ke depan saya harus melewati sumur itu. Maksudnya kayak walaupun jaraknya gak jauh, tapi harus melewati. Akhirnya saya ngeluarin HP, saya iseng nelpon nomor yang teman-teman saya intinya, buat ngisi biar saya tuh biar saya tuh lupa sama hujan itu. Tapi entah kenapa teman-teman saya telepon pun nggak bisa dihubungi gitu loh. Saya waktu itu ya kejadian lagi libur shift lah ya memang. Saya jadi membelakangi posisi itu, saya berusaha untuk main HP segala, tapi saya tuh panik gitu loh. Saya panik, gemeteran, keringet dingin saya sampaian. Alangkah kagetnya saya ketika pundak saya ditepuk. Wah, saya kayak astagfirullahaladzim, saya langsung teriak seperti itu. Ternyata Mas S ini udah kembali. Ngapa kamu dibilangin kayak gitu? Oh, enggak apa-apa Mas, enggak apa-apa. Oh Mas, saya langsung ke depan aja Mas, saya mau tidur. Saya besok mau shift, saya bilang kayak gitu. Padahal besok saya tuh libur gitu loh. Besok itu masih libur gitu loh. Kejadian itu kayak saya ngerasa kayak wah, emang bener-bener bikin wah gila sih. Saya juga mau pindah kos itu saya nggak bisa gitu loh pada saat, karena teman saya tuh nggak percaya orangnya. Saya bilang bla bla bla, dia bilang halusinasi, karena saya kan di situ berdua gitu loh. Dan kesepakatannya kita bakalan ngabisin kos itu dari awal sampai akhir, karena memang sudah dibayar untuk beberapa bulan gitu. Alasan lah itu saya untuk membetah-betahin diri sebenarnya gitu loh. Jadi mungkin sampai sini aja cerita yang saya bisa sampaikan. Maaf kalau misalnya banyak yang DM di IG, kalau kapan lanjutannya, kapan bikin podcast lagi. Saya ya lagi ada kepentingan lah. Saya juga lagi mungkin alhamdulillah udah ada di semester akhir. Saya lagi garap skripsi dan saya juga nyambi kerja, nyambi kerja gitulah intinya. Stay tune, tetap ikuti kisah-kisah saya bersama kisah klinik saya dan kisah-kisah yang ada di seputar intinya klinik lah, pada saat klinik lapangan. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.com